Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada operasi teknik kimia 2 pada subbab 12.12 yaitu crystallization theories. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Tina Saputri dengan NIM 17 bersama dengan rekan saya Nikmatul Khairiyah dengan NIM 57 dan juga Ibu Oki Putri Prasuti STMT sebagai dosen pengampu. Next. Baik, pada chapter 12.12b, Nucleation Theories, nukleasi adalah proses awal pembentukan kristal. Nah, kristal sendiri dapat terbentuk dari larutan, cairan, atau dari uap. Di sini, sejumlah kecil ion, atom, dan molekul disusun dalam pola yang berbeda, membentuk situs di mana ion dan molekul tambahan dapat menempel untuk membuat kristal lebih besar. Misalnya, nukleasi terjadi ketika gula jenuh di dalam air, memungkinkan molekul gula untuk bersatu dan membentuk struktur kristal yang besar. Oke, next. Pada crystallization theories itu ada 4 teori. Jadi yang pertama adalah solubility and crystal size, yaitu primary nucleation. Yang kedua ada contact nucleation atau secondary nucleation. Dan yang ketiga ada homogeneous nucleation. Dan yang terakhir adalah nucleation in commercial crystallizer. Oke, untuk yang pertama adalah solubility and crystal size yang akan dijelaskan oleh Nikmatul. Untuk solubility and crystal size, yaitu nukleosi terjadi akibat pergabungan molekul-molekul solid yang membentuk klaster yang kemudian tumbuh menjadi kristal. Dalam larutan supersaturasi, terjadi penambahan solut sehingga mendifusi ke klaster dan tumbuh menjadi stabil. Jika ukuran kristal lebih besar, maka solubility-nya kecil, sedangkan jika ukuran kristal berukuran lebih kecil, maka solubility-nya besar. Oleh karena itu, jika ada kristal yang berukuran lebih besar, maka kristal akan tumbuh, sedangkan jika kristal berukuran kecil, maka kristal akan semakin larut. Kemudian yang kedua, yaitu ada kontak nukleus atau secondary nukleus. Nukleus terjadi jika kristal bertabrakan dengan bahan lain, seperti pengaduk, dinding, atau pipa tangki. Nukleus dapat dipercepat dengan adanya bibit kristal. Selama kristalisasi dapat terjadi pembentukan inti dari larutan atau cairan inti dapat ditambahkan dari luar untuk mempercepat kristalisasi seperti pada pembuatan gula pasir. Kemudian yang ketiga yaitu ada homogeneous nucleation. Pada homogeneous nucleation yaitu ada dua, yaitu pembentukan inti kristal tipe homogen. Untuk tipe homogen sendiri, yaitu molekul dalam larutan terbentuk secara bersamaan, baik berupa molekul tunggal maupun berupa unit molekul yang berikatan sebagai suatu gugus. Gugus tersebut kemudian terbentuk terus-menerus dalam larutan lewat jenuh atau lewat dingin. Pembentukan inti kristal tipe ini berlangsung tanpa bantuan senyawa asing di dalam larutan. Untuk diskusi kami, yaitu pada homogeneous nucleation, pada buku Jean Koblis, yaitu cuma terdapat pada tipe homogen. Untuk diskusi kami yaitu ada dua, yaitu pembentukan inti kristal tipe heterogen. Untuk tipe heterogen sendiri yaitu inti kristal tipe terdiri dari beberapa senyawa yang berbeda. Pembentukan inti kristal heterogen berlangsung sebelum pembentukan inti kristal homogen. Adanya zat asing seperti zat pengotor mampu mempercepat pembentukan inti kristal. Dan yang keempat yaitu nucleus in commercial crystallizer. Dalam crystallizer komersial, supersaturasi rendah dan aggregator digunakan untuk menjaga kekuatan kristal. Supersaturasi yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh penurunan suhu larutan yang terlalu cepat pada awal kristalisasi. Akibatnya, supersaturasi selain mempengaruhi pertumbuhan kristal juga menciptakan nukleosi sekunder yang mendominasi proses kristalisasi. Hal tersebut menimbulkan terbentuknya kristal-kristal berukuran lebih kecil, sehingga dapat menurunkan ukuran rata-rata kristal dan distribusi ukuran kristal menjadi tidak rata. Sekian dari presentasi operasi teknik kimia 2 kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.